Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Figur Maulana, berasal dari kelas 2B HKI. Di sini saya mendapatkan untuk menjelaskan kelompok 4, 5, dan 6. Baik, pertama saya akan menjelaskan kelompok 4 yang berjudul Sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Yang A. Kehujahan sunnah. Yang pertama yaitu nas-nas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita untuk mengikuti Rasulnya dan menaatinya, sebagaimana yang telah difirmankannya dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara mereka. Umat Islam memberikan perhatian cukup besar terhadap sunnah. Mereka meriwayatkannya, menjaganya, dan menuliskannya, sehingga sunnah ada yang bersifat mutawatir, baik secara lafal atau secara makna atau secara makna saja. Semua jalur periwayatan itu tersebut bersambung hingga Rasulullah SAW. Nas-nas menunjukkan isyarat menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan pada kita untuk mengikuti Rasulnya pada perkara apa yang telah ditetapkan beliau pada sunnahnya. Yang kedua yaitu amal para sahabat. Para sahabat semasa hidupnya Rasulullah SAW, mereka mengerjakan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarangkan. Mereka tidak membedakan hukum Allah yang di dalam Al-Quran dan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Begitu pula setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka melihat kitabullah untuk mencari hukum atas permasalahan di dalamnya. Kalau tidak bertemu di dalam Al-Quran, maka para sahabat mencari hadis yang berkenaan dengan hukum yang mereka carikan. Yang ketiga yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah yang telah bersifat global berdasarkan cara yang dijelaskan dan dirincikan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran telah banyak disebutkan nas-nas yang bersifat global yang mengandung perintah dari Allah SWT untuk manusia. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan tentang cara melaksanakan perintah tersebut seperti salat, zakat, haji, dan puasa, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 56, yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dengan ini maka dapat ditetapkan sunnah-sunnah yang sahih yang bersangkutan dengan tasyri' yang menjadi hujjah yang wajib kita ikuti. Yang B, hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum yang terkandung di dalamnya. Hukum yang terdapat dalam sunnah ada kala menetapkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, atau menjelaskannya, atau menentukan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i memberikan 3 hukum. Yang pertama yaitu hukum yang Allah jadikan kepada hambanya melalui nas-nas seperti membayar zakat, salat, haji, dan mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, perzinahan, makan bangkai babi. Begitu pula dengan perkara yang halal dan yang haram. Yang kedua yaitu hukum di dalam Al-Quran yang bersifat global, kemudian Rasulullah SAW merincinya melalui sunnah qauliyah atau perkataan dan sunnah amaliyah perbuatan, seperti rincian waktu salat, jumlah rakaat, dan semua hukum yang berkaitan dengannya. Begitu pula kadar dalam berzakat, kapan pengeluarannya,
dan jenis-jenis apa harta yang wajib dikeluarkan untuk berzakat. Yang ketiga yaitu hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sendiri yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu sunnah mutawatir dan ahad. Yang pertama yaitu mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, lazimnya mereka tidak melakukan dusta dimulai dari awal hingga akhir sanad. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hadis mutawatir lafzi, hadis yang memenuhi persyaratan makna dengan disertai kesepakatan para perawi dalam lafaznya tentang suatu kejadian tertentu. Yang kedua itu hadis mutawatir maknawi, yaitu sekelompok perawi yang meriwayatkan kejadian yang sama mereka temukan dan memiliki inti yang sama. Yang selanjutnya yaitu ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi hadis mutawatir, tapi ia digolongkan menjadi beberapa hadis. Yang pertama yaitu hadis masyhur, yaitu hadis yang memiliki jarul lebih dari 2 dan tidak mencapai jarul yang memiliki mutawatir. Yang kedua yaitu hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi pada salah satu tingkatan dari sekian tingkatan hadis sanadnya, tidak lebih dari 2 orang, walaupun ada yang lebih dari 2 orang. Yang ketiga yaitu hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari sekian tingkatan sanad. Yang D yaitu sunnah yang qat'i dan zanni. Sunnah yang mutawatir sumbernya pasti dari Rasulullah SAW, karena mutawatir memberikan kepastian akan benarnya suatu khabar, sedangkan ahad belum pasti dari Rasulullah SAW karena sanadnya tidak kepastian akan benarnya suatu khabar. Perbandingan, jika dibandingkan antara sunnah dan hadis, antara Al-Quran dan sunnah dari segi qat'i dan zanni, maka jelas bagi kita bahwa seluruh Al-Quran memiliki sumber yang pasti. Sunnah mutawatir dan ahad yang sahih yang memiliki syarat al-adalah, ketelitian dalam hafalan sanad yang bersambung, selamat dari sas serta kecacatan. Ia menjadi argumen yang wajib kita diamalkan. Kemudian selanjutnya yaitu subhat, orang-orang yang menentang kehujahan sunnah. Yang pertama yaitu sebagian orang zaman dahulu dan sekarang menyangka bahwa Al-Quran dengan isyarat dengan bermacam-macam saja. Adapun yang muncul dari Rasulullah SAW hanya dianggap sebagai perilaku beliau. Yang kedua yaitu mereka mengingkari kehujahan sunnah seperti hadis ahad, dikarenakan mereka tidak mengandung kepastian. Tidak mungkin Allah SWT mengajukan ibadah kepada kita dengan sesuatu yang tidak pasti. Yang terakhir yaitu para orientalis berpendapat bahwasanya sunnah tidak ditulis kecuali setelah meningkatkannya perselisihan antara Bani Umayyah dengan Ahlul Bait serta Bani Zubair. Dikala itu masing-masing pilih hak memasukkan hadis yang menguatkan pendapat mereka dan menjadi bantahan atas lawan mereka. Baik, saya akan menjelaskan kelompok 5 yang berjudul perhatian ulama terhadap takhrij hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah mengungkapkan statusnya. Poin yang A yaitu hadis-hadis masyhur atau maudhu yang menyebar di lisan masyarakat. Banyak dari kalangan ulama di berbagai masa yang memberikan terhadap hadis-hadis yang sering diucapkan orang. Mereka menjelaskan derajatnya, mengategorikan yang dhaif, palsu, atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali yang terbukti di masyarakat. Para ulama juga memberikan perhatian terhadap kitab-kitab hadis dan rijal atau para perawi hadis. Akhirnya dituliskan kitab-kitab yang berbicara tentang mengenai profil para perawi hadis agar dibedakan antara perawi yang kuat dan yang lemah,
serta perawi yang jujur dan yang dusta. Dengan tujuan untuk menjaga sunnah. Di antara karangan yang paling terkenal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu karangan yang mengenal profil para sahabat. Yang kedua yaitu karangan tentang tingkatan-tingkatan para perawi. Yang ketiga yaitu karangan yang bicara tentang semua perawi hadis secara umum. Yang keempat yaitu karangan mengulas profil para perawi pada kitab tertentu. Yang B yaitu awal pembukuan sunnah zaman Nabi atau zaman Rasulullah SAW. Sebagai yang diketahui kita bahwa orang-orang Arab sebelumnya datang Islam tidak mengenal tulisan. Bahkan perkara yang asing lagi bahwa para sahabat mengandalkan hafalan dalam menjaga hadis, bukan dengan menuliskan dengan lembar-lembaran. Dikarenakan pada masa itu mereka fokus menulis Al-Quran dan mengumpulkannya. Mereka khawatir akan tercampur dengan Al-Quran. Ada juga berpendapat bahwa larangan menulis hadis dihapus oleh hadis yang memperbolehnya. Larangan tersebut berlaku pada saat muncul kekhawatiran akan tercampurnya antara hadis dan Al-Quran. Dan di saat khawatir hilang tersebut, maka beliau mengizinkan untuk menulis hadis. Yang C yaitu ijtihad Rasulullah SAW dan para sahabat. Dakwah Rasulullah SAW bersandar pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terlepas diri dari kesyirikan, sehingga urusan manusia lurus di atas ibadah yang alami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah seruan para rasul pada rangkaian dakwah mereka yang menerangi aspek kehidupan manusia. Para ulama telah memberikan mengenai ijtihad. Yang pertama yaitu sebagian mereka berpendapat bahwa beliau tidak diperbolehkan berijtihad karena beliau mampu mengetahui suatu hukum melalui wahyu. Yang kedua yaitu sementara mayoritas dari mereka berpendapat bahwa boleh-boleh saja beliau berijtihad dan kadangkala beliau benar-benar benar dan terkadang keliru, dan beliau tidak mungkin menyetujui sesuatu yang keliru. Sisi pengambilan dalilnya adalah beliau berpendapat berdasarkan ijtihadnya bahwa arah hadapan yang lebih berhak atas sholat di Ka'bah. Beliau melalui ijtihad dengan bentuk kecintaan dan pengharapan untuk menghadap ke Ka'bah. Lalu Allah merealisasi hal tersebut untuk beliau dengan mereka. Dan ada juga yang berpendapat dengan maka pendapat beliau yang berdasarkan ijtihad akhirnya menuju suatu syarat yang disetujui oleh Rabbnya. Yang selanjutnya yaitu ijtihad para sahabat pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah telah menyetujui Mu'az atas ijtihadnya yang ia lakukan permasalahan yang dia dapatkan pada nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya. Ijtihad yang mereka lakukan saat mereka tidak bersama Nabi, yaitu perang Ahzab. Sebagai mereka berijtihad yang melaksanakan hanya di tengah perjalanan suatu asar. Poin yang D yaitu ciri khas tasyri' dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama yaitu ma'ruf. Syariat Islam bertujuan membangun kehidupan manusia yang ma'ruf dan menjauhkan dari yang mungkar. Oleh karenanya dakwah Islam berdiri di atas seruan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Yang kedua yaitu syariat memiliki cakupan yang luas. Hukum taklifi yang berkaitan dengan ma'ruf dan yang mungkar datang dengan mencakup seluruh aspek kehidupan baik dari sisi akidah dan apa saja yang berkaitan dengan perkara yang ghaib. Yang ketiga yaitu syariat bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan. Ia bagaikan pohon
di mana akarnya adalah akidah, batangnya adalah ibadah, dan muamalah adalah ranting-rantingnya, akhlak adalah daun-daunnya, sedangkan persaudaraan, kemuliaan, dan surga adalah buahnya. Yang keempat yaitu nas-nas dalam syariat Islam mencukupi kebutuhan manusia. Nas-nas syariat yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah bersifat qat'i dan juga bersifat muhtamal yang mengandung beberapa kemungkinan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelompok 6 yang berjudul ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah urusan ibadah, yang mana poin ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu ma'ruf dan yang mungkar. Ma'ruf adalah kebenaran yang sesuai dengan fitrah, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atasnya. Nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa penetapan syariat salat adalah diutusnya Nabi sebagai Rasul. Adapun waktu pelaksanaan salat telah disebutkan secara global dalam Al-Quran. Dasar penetapan syariat bersuci adalah Mekah. Salat Jumat diwajibkan sebelum hijrah, yaitu setelah peristiwa Bai'at Aqabah. Penetapan syariat khutbah pada tahun pertama Hijriah dan azan ditetapkan pada tahun pertama Hijriah juga. Yang selanjutnya yaitu 2. Salat Id disyariatkan pada tahun kedua Hijriah setelah hijrah. Selanjutnya yaitu pada tahun kedua Hijriah terjadi pengalihan al-kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah di Mekah. Selanjutnya yaitu permulaan syariat puasa adalah setelah Hijriah, yaitu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah melakukan puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Yang selanjutnya yaitu zakat ditetapkan wajib pada tahun 2 Hijriah sebelum diwajibkan zakat harta. Yang B yaitu urusan muamalah. 1. Larangan berbuat curang dalam timbangan dan takaran, termasuk dalam perkara pertama yang berkaitan dengan muamalah setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Garul Ali bin Usain bin Waqid Muttasil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW berkata, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah merupakan orang-orang yang paling buruk dalam takar menakar. Lalu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 yang artinya celaka besarlah banyak bagi orang-orang yang curang. Maka mereka pun memperbaiki takaran setelah itu. Selanjutnya yaitu pada tahun keempat Hijriah disyariatkan bagi pemimpin adil untuk membagi tanah yang tidak bertuan kepada sebagian rakyat serta membaginya barang tambang dan selama air terdapat di kemaslahatan padanya. Adapun membagi dengan pilih kasih tanpa adanya hak dan kemaslahatan sebagian yang dilakukan pemerintah hari ini, itu kezaliman yang tidak boleh dilakukan. Yang selanjutnya yaitu 3. Syarat wakaf dilakukan pada tahun 7 Hijriah setelah Rasulullah SAW selesai membagi harta rampasan perang Khaybar. Umar bin Khattab mendapatkan darinya satu bagian dan Nabi mengisyaratkan untuk menginfakkan di jalannya. Yang keempat yaitu musaqah dan muzara'ah disyariat kepada tahun 7 ketika Rasulullah SAW membuat kesepakatan kerja dengan orang Yahudi Khaybar.
Yang kelima yaitu haramnya menjual khamar, bangkai dan babi dengan patung ditetapkan pada tahun 8 Hijriah setelah penaklukan kota Mekah. Yang C yaitu urusan keluarga. Yang pertama yaitu Al-Quran yang turun di Mekah membawa misi untuk menjaga kemaluan dan Rasul menghapus pernikahan jahiliyah. Yang kedua yaitu Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muslimin dan Ansor setelah hijrah. Mereka saling mewarisi karena persaudaraan tersebut, bukan karena kerabat. Yang selanjutnya yaitu D, kejahatan pidana. Syariat yang pertama itu syariat terajam dalam perzinahan atas seorang yang muhsan pada tahun keempat Hijriah antara laki-laki dan perempuan Yahudi, maka Rasulullah SAW merajam mereka. Yang kedua yaitu pada tahun keempat juga diisyaratkan hukuman atas qazaf, yaitu menuduh wanita yang baik, yaitu melakukan perbuatan yang keji. Mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi dan mereka mendapat hukuman 4 kali derah. Yang ketiga yaitu pengharaman arak, ditetapkan secara berangsur-angsur, akhirnya keharamannya ditetapkan secara global. Pengharaman judi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib pada anak panah diturunkan pada tahun ke-6 Hijriah. Yang selanjutnya yaitu hukuman bagi perampok, ditetapkan pada tahun ke-6 dan ke-7 Hijriah. Yang selanjutnya yaitu penetapan qisas atas jiwa dan anggota badan, ditetapkan pada tahun ke-8 Hijriah. Islam menghapus kebiasaan yang melekat pada masa jahiliyah yang berupa perbedaan dalam menegakkan qisas berdasarkan pangkat dan nasab. Yang keenam yaitu pada tahun ke-6 Hijriah juga diisyaratkan hukuman atas kerugian maka mendapatkan potongan tangan. Yang selanjutnya yaitu penetapan syariat li'an terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, penuduhan istri melakukan perbuatan yang keji. Yang terakhir yaitu urusan jihad dan gerilya, hubungan antar negara. Poin yang ke-1 yaitu syariat izin untuk berperang diturunkan pada tahun pertama setelah hijrah. Yang kedua itu kemudian diperintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi siapa saja yang memerangi mereka sebagai upaya untuk menjaga dakwah dan membela agama. Yang ketiga itu pengutusan pasukan Abdullah bin Jassi terjadi pada tahun kedua Hijrah. Turun surat Al-Anfal ayat 1. Pada tahun kedua Hijrah, hukum tentang nafi, rampasan perang dan pembagiannya. Sekian, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk TS Tarikh Tashri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.